Pernikahan yang seharusnya menyatukan dua hati justru berakhir tragis dalam pertumpahan darah. Kisah di balik perang Bubat ini menyimpan misteri yang hingga kini masih diperdebatkan. Benarkah ada kutukan yang menghantui pasangan Jawa Sunda yang menikah? Atau apakah ini hanyalah mitos belaka yang lahir dari peristiwa sejarah? Mari kita telusuri lebih dalam kisah perang Bubat dan mencari tahu kebenarannya. Semua berawal dari niat Raja Hayam Wuruk dari Majapahit untuk memperistri Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Pernikahan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua kerajaan dan memperluas pengaruh Majapahit di Nusantara. Awalnya pihak Kerajaan Sunda menyambut baik lamaran tersebut. Raja Linggabuana kemudian mengutus putrinya beserta rombongan besar ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan. Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat ambisi besar dari Mahapati Gajah Mada, seorang panglima perang Majapahit yang terkenal. Gajah Mada memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ia melihat pernikahan ini sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuannya. Pihak Majapahit, terutama Gajah Mada, memandang pernikahan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kekuasaan dan menundukkan kerajaan Sunda. Mereka ingin agar pernikahan ini berlangsung secara meriah dan megah sebagai simbol kemenangan Majapahit. Sebaliknya, pihak Kerajaan Sunda datang dengan niat damai dan ingin menjaga kehormatan kerajaan mereka. Mereka berharap pernikahan ini dapat berjalan lancar dan mempererat hubungan kedua kerajaan. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik. Ketika rombongan Kerajaan Sunda tiba di Bubat, sebuah daerah di dekat ibu kota Majapahit, mereka disambut dengan upacara militer yang sangat megah. Upacara ini membuat pihak Sunda merasa terintimidasi dan khawatir akan keselamatan mereka. Gajah Mada kemudian mengajukan tuntutan yang tidak terduga, yaitu agar seluruh pasukan kerajaan Sunda menyerahkan senjatanya dan tunduk pada Majapahit. Tuntutan ini dianggap sebagai penghinaan besar bagi kerajaan Sunda. Penolakan dari pihak Sunda memicu pertempuran besar di Bubat. Kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit dan akhirnya berakhir dengan kekalahan telak bagi kerajaan Sunda. Dalam pertempuran tersebut, Putri Dyah Pitaloka dan banyak prajurit Sunda tewas. Peristiwa ini menjadi tragedi besar bagi kedua kerajaan dan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Nusantara. Bubat menjadi simbol dari ambisi kekuasaan yang dapat menghancurkan hubungan antar kerajaan. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya saling menghormati dan menghindari konflik yang tidak perlu. Peristiwa tragis ini kemudian ditafsirkan sebagai pertanda buruk bagi hubungan antara kedua kerajaan dan secara turun-temurun berkembang menjadi larangan pernikahan antar kedua suku. Mitos ini diperkuat dengan berbagai cerita rakyat yang menggambarkan kesulitan dan ketidakharmonisan yang dialami oleh pasangan yang melanggar larangan tersebut. Mitos ini telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Jawa dan Sunda selama berabad-abad. Cerita tentang larangan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga sulit untuk dihilangkan begitu saja. Peristiwa sejarah yang menjadi asal-usul mitos ini masih meninggalkan bekas psikologis pada masyarakat. Ketakutan akan konflik dan perpecahan menjadi salah satu alasan mengapa mitos ini masih dipercaya. Mitos larangan pernikahan Jawa dan Sunda adalah sebuah warisan budaya yang perlu dilihat dengan kritis. Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang, mitos ini tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Adalah hak semua orang. Setiap individu berhak memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginannya, tanpa harus terbelenggu oleh mitos. Dalam masyarakat yang majemuk, toleransi dan saling menghormati antar suku sangatlah penting. Dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang sejarah dan budaya, kita dapat menghilangkan mitos-mitos yang tidak berdasar tersebut. Sebagai kesimpulan, mitos ini lebih bersifat simbolis daripada fakta. Keputusan untuk menikah adalah pilihan pribadi yang harus dihormati. Tragedi ini dianggap sebagai sumber luka sejarah antara Jawa dan Sunda, dan dari sanalah mitos ini berkembang. Masyarakat tradisional kadang menganggap pernikahan antara dua suku ini akan membawa kesialan atau konflik. Namun, pandangan ini lebih bersifat mitos daripada fakta, karena buktinya banyak pasangan Jawa Sunda yang berhasil menjalani pernikahan bahagia tanpa masalah apapun. Dan hari ini kepercayaan itu sudah mulai memudar di banyak tempat, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang mempercayainya. Sebaiknya pandangan seperti ini dilihat sebagai bagian dari sejarah budaya, bukan sebagai aturan yang harus diikuti. Karena setiap individu berhak memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginannya. Toleransi dan saling menghormati antar suku sangatlah penting.
Pendidikan adalah kunci untuk menghilangkan mitos yang tidak berdasar. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan? Mempelajari sejarah dengan kritis. Dengan memahami sejarah, kita dapat memisahkan fakta dari mitos. Menerima keberagaman. Kita harus menghargai perbedaan budaya dan suku. Menolak diskriminasi. Jangan membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku atau asal-usulnya. Mari kita bangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Mitos larangan pernikahan Jawa Sunda mengajarkan kita bahwa sejarah dapat membentuk persepsi dan keyakinan masyarakat. Namun, apakah kita akan terus terbelenggu oleh mitos masa lalu atau berani membuka diri untuk menerima keberagaman?